Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Hari ini kita mulai ke pembelajaran pertama. Tahukah kamu apa itu peta pikiran? Peta pikiran merupakan suatu cara mengatur, menyusun, dan menyajikan konsep, ide, tugas, atau informasi dalam bentuk diagram. Cara membuat peta pikiran adalah sebagai berikut. Yang pertama, letakkan gagasan utama di bagian tengah diagram. Lalu, tambahkan cabang untuk membuat poin-poin kunci. Lalu, tuliskan kata kunci pada tiap cabang. Dan terakhir, kembangkan dengan menambah ranting yang berisi gagasan-gagasan penting. Nah, selanjutnya kita akan belajar materi IPS mengenai kekalahan Jepang melawan sekutu. Amerika Serikat menjatuhkan bom nuklir di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan menjatuhkan bom nuklir pula di kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Hal tersebut menyebabkan Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Karena kekalahan tersebut, maka Jepang berencana memberikan kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Namun, kekalahan Jepang yang mengakibatkan terjadinya kekosongan kekuasaan di Indonesia atau dikenal dengan istilah vacuum of power menjadikan ini kesempatan yang dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sehingga terjadilah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, rakyat dan para pemuda berkumpul di kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, naskah proklamasi yang telah diketik oleh Sayuti-Mli dibacakan oleh Insinyur Soekarno dengan didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta. Adapun teks proklamasi bunyinya seperti proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Setelah pembacaan naskah proklamasi, bendera merah putih pun dikibarkan oleh Latif Hendradiningrat, S. Suhud, dan Trimurti, diiringi oleh lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Bendera merah putih tersebut dijahit oleh Ibu Fatmawati yang merupakan istri Insinyur Soekarno.
Dengan dikumandangkannya proklamasi, maka lahirlah negara Indonesia yang merdeka. Proklamasi sendiri memiliki makna yang begitu besar bagi bangsa Indonesia. Karena proklamasi merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia dan menandai lahirnya negara Indonesia. Proklamasi menjadikan bangsa Indonesia terlepas dari penjajahan. Proklamasi juga menjadi awal bagi bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Selanjutnya, kita akan belajar materi IPA, yaitu kalor mengubah suhu benda. Kalor yang dimiliki oleh suatu benda itu dapat berubah-ubah. Karena kalor dapat berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang lebih rendah. Makin tinggi suhu suatu benda, makin besar kalor yang dimilikinya. Sebaliknya, makin rendah suhu suatu benda, makin kecil pula kalor yang dimilikinya. Untuk membuktikannya, coba kalian masukkan 2 gelas air panas dan air dingin dengan takaran yang sama ke dalam panci. Setelah itu, sentuh air hasil percampuran tadi. Apa yang kamu rasakan? Airnya menjadi hangat. Berdasarkan percobaan tersebut, suhu air yang sebelumnya panas menjadi lebih dingin. Namun, suhu air yang sebelumnya dingin menjadi lebih panas. Hal ini menunjukkan bahwa air panas melepas kalor dan air dingin menerima kalor. Benda bersuhu tinggi cenderung melepas kalor, namun benda bersuhu rendah cenderung menerima kalor. Hal tersebut terjadi untuk menstabilkan kondisi dengan lingkungan sekitarnya. Percobaan di atas menegaskan bahwa kalor dapat mengubah suhu suatu benda. Nah, untuk melatih pemahaman kalian pada materi kali ini, kerjakan latihan soal berikut. Demikian materi kita pada hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.